Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa. Ya. Pemirsa, kita berjumpa lagi ini. Ini sudah lama sekali kita nggak ngevlog bareng ini ya. Tahunan. Iya kah? Sudah tahunan. Ya, jadi teman-teman yang sudah rindu dengan kita berdua, ini bisa terlipurkan rasa rindunya. Bahasa apa terlipurkan itu? Pokoknya dikira sekiranya pas saja lah. Oke, aman. Jadi gini Kang, kemarin itu saya sempat lihat video di mana itu WA itu yang menurut saya kok agak unik, lucu, menggemaskan, menggelikan, dan apalagi pokoknya unik lah. Nah, jadi saya itu terus terang gemes. Ya gemes sekali. Ini bukan dedek-dedek gemes ya? Bukan. Jadi siapa tahu video dedek-dedek gemes kan saya belum nonton gitu, harus nonton dulu baru jadi, bisa komentar. Gini di video, tapi nggak tahu ya ini kalau menurut sampean apakah menggemaskan seperti ketika saya gemes atau nggak tahu ini. Jadi videonya itu gini. Di situ dikatakan bahwa sebenarnya proses terjadinya hujan itu bukan karena terjadinya siklus hidrologi. Apa itu? Atau daur air. Oh, bukan. Bukan, katanya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, dikasih tahu kok. Jadi bukan dari air laut yang kena panas jadi uap terus kemudian terjadi proses kondensasi jadi hujan, bukan seperti itu. Jadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jadi seluruh pengajar IPA di dunia ini termasuk itu musyrik, pengajar kemusyrikan. Ya mungkin seperti itu. Oke. Berarti hujan itu bukan karena proses alamiah alam, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut saya gimana? Berarti lampu ini nyala bukan karena listrik. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini terupload di YouTube karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ya termasuk kita bisa nge-vlog seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi Kang? Kira-kira ya. Naik motor sampai rumah itu bukan karena ada bensin dan motornya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sepeda motor kita bisa nyala itu bukan karena ada proses pembakaran di mesin. Bukan. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik ini sebenarnya. Ban motor kita itu bisa tidak kempes itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kok jadi semakin menggemaskan. Menggemaskan sekali. Ntar. Jadi Pak Jokowi jadi presiden itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, bukan karena proses demokrasi. Ya. Apalagi. Mic ini bisa bersuara ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kabel ini. Sebentar. Baju ini bisa jadi kayak gini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Jadi tukang jahit itu nggak dihargain. Musyrik tukang jahit. Musyrik. Aduh. Jadi ya itu sebenarnya benar. Iya benar. Berarti saya salah ini? Enggak, saya kan nggak menyalahkan Kang Hakim. Ini kan saya bilang pernyataan seperti itu benar. Iya. Ya, tapi benarnya benar yang gimana ini? Pasti kan membantahkan itu ada video orang lagi berceramah. Iya, dia ceramah dia. Ceramah ya. Iya. Berarti ustadz. Ya ini ustadznya ustadz kondang ini. Ustadz kondang. Iya. Bisa dikatakan ini ustadz besar, bukan ustadz kecil ini. Besar ya? Iya besar. Saya kasihan sama jamaahnya. Ustadz besar. Saya kasihan. Jamaahnya itu saya kasihan sama jamaahnya. Kalau misalnya jamaahnya itu ada guru IPA gitu kan, langsung astagfirullahaladzim. Saya pengajar musyrik. Saya mengajari kemusyrikan. Nah ini yang harus dipahami betul ya. Jadi memang itu benar. Gitu kan. Cuma ada sebab asasi, ada sebab yang utama, ada sebab yang lain. Artinya ini sebab sekunder. Kita semua bisa ada kejadian apapun itu semuanya karena kehendak Allah, betul. Tetapi ada proses-proses di situ. Ada sebab yang kedua lah istilahnya ya. Nah ini yang harus dipahami. Kalau kita langsung ambil shortcut, ya semuanya kan Allah. Ilmu pengetahuan tidak berkembang, kita cenderung pasrah, kita melihat fenomena, itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kayak totalitas. Kita kayak nggak berpikir jadinya. Iya, nggak berpikir. Padahal Allah itu dalam Al-Quran berkali-kali afala taqilun, afala tatafakkarun. Apakah engkau tidak berpikir? Apakah engkau tidak menggunakan daya akal? Nah, itu kan berarti sebenarnya pendapat seperti itu bertentangan sendiri dengan Al-Quran. Nah, itu yang menurut saya. Jadi misalnya kita sakit nih.
kita ke dokter, dokter ngasih resep, kita minum obat, kita sembuh. Sembuhnya apakah karena Obatnya? obat, ya kan? Atau karena Allah SWT? Atau karena Allah SWT. Ya memang asbab ar-roisi, yang sebab yang paling utama memang karena Allah menyembuhkan. Tetapi ada sebab sekunder yang mana itu kita berusaha berikhtiar, nah dengan minum obatnya dari dokter tadi. Ibaratnya lantarannya lewatnya obat ya. Betul. Nah, itu yang kemudian gampang sekali untuk mengatakan bahwa itu adalah sebabnya langsung Allah. Iya, boleh, benar, tapi kemudian itu akan berbahaya ketika apa? Ketika dikaitkan ya dengan hal-hal yang kemudian bisa memandekkan akal gitu kan. Tapi Kang, yang saya gemes itu di situ juga dikatakan musyriknya itu nah. Jadi saya sebagai orang yang pernah mengajarkan proses hidrologi itu, saya menjadi berarti saya sudah melakukan kemusyrikan. Jadi seperti itu saya kan. Ini ibaratnya saya itu dituduh mengajarkan kemusyrikan ini. Kopinya enak. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala. ini kopi ini bisa jadi hitam. Itu bukan karena kopinya kan? Bukan. Oh, Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Enak ya. Terus ini donat. Donat ini bisa bulat bolong gini. ini bukan yang buat ini. Allah Subhanahu wa taala. Tambah gemes saya kan seperti ini. Apalagi dikatakan musyrik lagi. Ya, itu yang memang harus kita pahami. Memang ya kita bolehlah meyakini segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kan ini kan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya menurut saya enggak gitu juga, Kang. Artinya ya ada sebab utama tadi, kemudian ada sebab sekunder. Atau gini, Kang, mungkin bener di situ dapat mengakibatkan kita itu musyrik. Sebenarnya yang bisa menyebabkan musyrik itu ketika kita seperti apa, Kang? Nah, sama. Ketika konteksnya dengan itu awan itu tadi, hujan itu nah. Nah, kalau kita bisa menjadi musyrik, kalau kita meyakini betul bahwa prosesnya hujan itu tidak ada campur tangan Allah SWT, nah itu baru musyrik. Berarti seharusnya jangan serta-merta langsung kemudian mengatakan orang yang menjelaskan prosesnya itu dari air laut, kemudian terkena panas dan lain sebagainya itu kemudian dikatakan musyrik, saya nggak setuju sekali. Iya. Artinya misalnya gini, kita berobat kan. Kita beranggapan yakin bahwa yang menyembuhkan kita itu obat, itu sudah musyrik. Oh, musyrik. Itu musyrik. Nah, kalau kita meyakini bahwa yang menyembuhkan Allah tapi dengan sarana obat ya itu enggak musyrik. Nah, itu yang mungkin dia luput dalam menjelaskan itu, bahwa seharusnya guru-guru yang pengajar IPA itu juga sebenarnya guru IPA nggak salah sih, ya guru agamanya nanti menjelaskan anak-anak proses hujan gitu kan. Ya dikaitkan gitu. Ya memang ada prosesnya seperti itu secara pengetahuan, tetapi di balik itu semuanya adalah sunnatullah. Hukum-hukumnya Allah. Nah, Allah yang menciptakan, menghendaki terjadinya seperti itu. Nah, itu anak-anak kan bertambah keyakinannya. Jadi ya sebenarnya salah banget kok dikit-dikit syirik itu bahaya. Kalau menurut saya kok kayak dikatakan disamakan dengan dukun lah saya ini. Iyalah, kan musyrik kan. Kalau musyrik itu biasanya kan dukun yang dimusyrikan. Ini padahal kita ini mengajarkan ilmu pengetahuan, kan. Karena memang secara ilmu pengetahuannya kan seperti itu. Kayak jimat, Kang. Jimat itu kan bukan kita beranggapan bahwa jimat ini yang akan menyelamatkan kita, enggak. Jimat itu kan ada beberapa yang dari ulama-ulama ditulis, rajah gitu ya. Ya rajah itu kan. Kemudian ditaruh di badan kita, itu dalam rangka ikhtiar kita, sama kayak orang sakit tadi, ikhtiar kita. Artinya kalau kita meyakini jimat inilah yang menyelamatkan kita, itu sudah syirik. Tapi kalau kita meyakini bahwa Allah yang menyelamatkan kita dengan sarana tulisan-tulisan tadi, ya, yang mana kan kita mungkin ilmu pengetahuan kita belum nyampe bahwa tulisan itu bisa menyebabkan aura kita berubah warna atau kita punya benteng dan lain sebagainya. Karena yang mengijazahkan tulisan-tulisan tadi yang ditulis kemudian kita pakai sebagai kalung dan sebagainya itu kan ulama. Para ulama. Dan itu ada sanadnya terus bersama. Jadi itu yang kemudian harus dipahami adalah sudut pandang kita. Nah, yang salah kalau kita kemudian meyakini bahwa tulisan-tulisan itu ya doa-doa itu yang rata-rata juga dari ayat Quran juga kan, itu yang kemudian menyelamatkan kita, itu yang syirik. Tapi kalau kita meyakini ini sebagai wasilah saja, tetap yang Allah yang menyelamatkan kita. Kenapa sih orang kok nggak percaya tulisan-tulisan itu ya, ayat-ayat Quran loh padahal? Ya mungkin Ya gini aja, Kang.
kita masuk ke media sosial, itu kan pakai akun ya. Akun itu kan ada passwordnya, Iya. ya kan. Password itu bisa membuka, ya kan, masuk kita. Nah, sekarang yang kita kenal password kan berupa tulisan itu kan huruf dan angka. Iya. Dan Bahkan besar kecilnya juga ya, bisa diatur ya. Dan yang terbaru di HP itu ada sidik jari, ya. itu password. Ya. Bisa nggak nanti kedepannya ditemukan alat yang canggih bahwa kalau kita masuk ke sebuah akun itu passwordnya bukan hanya tulisan tapi juga bau. Bisa Bawa alat itu, oh ini baunya pas ini sama yang punya. Kalau baunya nggak gini nggak bisa terbuka. Bisa nggak kira-kira? Seharusnya bisa kan. Kedepan insya Allah pasti ada. Nah, bisa nggak kemudian itu password itu bisa mengenali bukan hanya bau tapi warna, bentuk, dan lain sebagainya. Bisa sekali. Nah, kalau kemudian kita meyakini password sekarang angka saja bisa kita yakini gitu kan. Nah, kenapa kita tidak meyakini bahwa tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran yang ditulis ya itu adalah password? Kembang 7 rupa 7 warna itu password, ya kan? Itu password. Kita nggak meyakini itu yang bisa enggak, itu password untuk masuk istilahnya ke yang lain yang mungkin kita belum bisa menalar, tapi leluhur-leluhur kita sudah tahu dan itu bisa menemukan mereka. Ya, kan? Berarti kan kesimpulannya kan ya ilmu kita yang belum sampai. Iya, artinya jangan mudah mengkafirkan, ya kan? Kalau sesajen itu saya anggap password. Nah, kalau kita yakini bahwa sesajen itu hanya password tapi Allah yang memberikan kita, yang menyelamatkan kita, Allah kan enggak masalah. Enggak masalah. Tapi kalau kita meyakini sesajen ini adalah yang menyelamatkan kita, itu salah. Berarti kan kesimpulannya ya benar semuanya itu Allah Subhanahu wa taala, tapi sarananya. Sarananya. Ini tentang password ini akan menarik Kang, karena kedepannya dengan canggih teknologi akan ada password yang bisa mengenali aroma, bau, bisa mengenali bentuk muka kita, bisa mengenali warna kita ya, Atau digabung-gabungkan mungkin ke depan itu mungkin malah Kang, cukup cuma kita batin aja udah bisa. Frekuensi. Iya, Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, itu ketika saya ingin menyatakan, ketika orang menganggap bahwa sesuatu itu gampang sekali musyrik karena sebabnya kita belum jelas, ya kan? Tetapi dia di satu sisi meyakini adanya password tadi yang sekarang kita gunakan, tapi kemudian menyalahkan yang ilmunya belum nyampe. Belum sampai. Nah, itu yang sangat disayangkan seperti itu, Kang. Jadi menarik ini sebenarnya, menarik. Jadi kesimpulannya apa teman-teman semua? Ya benar, memang semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi kan ada lantarannya. Nah, semua itu kan ada prosesnya. Ada sebab utama, ada sebab sekunder atau sebab nomor primer 2. sama sekunder yang Primer sama ya, sekunder. seperti itu. Jadi jangan apa-apa langsung kita mengatakan ini syirik. Jangan seperti itulah. Kok kita keras seperti itu ya. Iya. Kalau seperti itu jadinya ya kita akal ataupun ilmu pengetahuan kita nggak berkembang. Iya. Karena dibatasi lah istilahnya, kita membatasi diri. Apalagi tadi sudah dijelaskan bahwa di Al-Quran saja dikatakan kita diminta untuk berpikir. Ya, berpikir. Apalagi jelas sekali bahwa ilmu yang diturunkan Allah ke dunia itu ibarat samudra, itu hanya satu tetes ya. Satu tetes? Iya, satu tetes. Satu tetes. Airnya satu samudra, satu tetes ilmu yang diturunkan ke bumi. Kok ya kita istilahnya tidak mau berpikir itu loh. Ya. Apa-apa langsung kita istilahnya menjustifikasi langsung itu salah, itu syirik. Jangan seperti itu. Oke teman-teman, ada lagi yang mau disampaikan? Siap, kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.